Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 444323017 dari kelas 4C. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas tambahan dari mata kuliah Bioteknologi Perairan yang menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Nah, jadi menurut Kowalska dan Sajewicz tahun 2022, metode kromatografi lapis tipis atau yang disingkat dengan KLT merupakan salah satu metode analisis sederhana yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Nah, kromatografi lapis tipis ini adalah sebuah teknik kromatografi untuk memisahkan campuran yang tidak mudah menguap seperti halnya pada kromatografi lainnya. Pada teknik KLT ini terdapat dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Pada fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut, sedangkan fase diam berupa plat KLT yang biasanya terbuat dari silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Adapun prosedur KLT dimulai dengan memberi garis pensil pada plat KLT sekitar 1,5 cm dari tepi bawah plat. Plat juga diberi tanda menggunakan pensil untuk menunjukkan posisi awal campuran yang akan dipisahkan. Metode KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam campuran sampel tertentu. Pada plat KLT, setetes kecil masing-masing campuran ditempatkan pada titik-titik sepanjang garis dasar plat dari dasar plat. Nah, demikian juga sampel yang sudah diketahui komponennya. Setelah tetesan campuran pada plat KLT mengering, lalu plat dimasukkan ke dalam chamber atau wadah pengembang dengan sedemikian rupa sehingga titik-titik pada plat tidak menyentuh permukaan eluen. Solvent atau pelarut akan bergerak ke atas berdasarkan gaya kapilaritas pada plat KLT. Lalu pergerakan larutan ini akan melewati sampel dan membawanya ikut bergerak ke atas. Nah, proses pemisahan yang terjadi pada KLT didasarkan pada perbedaan afinitas komponen sampel terhadap fase gerak dan fase diam. Lalu, komponen yang memiliki afinitas rendah terhadap fase diam akan lebih cepat bergerak naik ke atas, sedangkan komponen dengan afinitas tinggi terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat karena lebih kuat terikat. Lalu pemisahan ini terjadi berdasarkan sifat alami dari fase gerak yang umumnya bersifat nonpolar, sedangkan plat KLT yang fase diam ini umumnya bersifat polar. Nah, dalam hal ini juga metode KLT memisahkan analit berdasarkan afinitasnya terhadap permukaan fase diam, seperti silika gel. Analit yang bersifat lebih polar akan lebih terikat pada fase diam, sedangkan analit yang lebih hidrofobik akan lebih mudah naik ke bagian atas plat. Lalu solvent dibiarkan naik hingga hampir mencapai bagian atas plat KLT. Nah, hal ini dimaksudkan agar proses pemisahan komponen dapat berlangsung secara maksimal. Lalu plat KLT harus dilepas dari chamber sebelum pelarut mencapai bagian paling atas. Selanjutnya, batas pergerakan solvent ditandai dengan pensil, lalu plat dikeringkan di udara atau dengan bantuan alat pengering. Dan untuk melihat hasil pemisahan plat KLT dapat divisualisasikan di bawah lampu UV atau dengan menggunakan reagen kimia tertentu. Apabila substansi target tidak berwarna, maka dilakukan pre-coating terlebih dahulu terhadap plat KLT, misalnya dengan melapisinya menggunakan fosfor. Penggunaan fosfor bertujuan agar komponen dapat teramati di bawah lampu UV. Lalu untuk menghitung nilai retention factor atau RF dari masing-masing komponen, setiap titik hasil pemisahan harus ditandai dengan pensil. Nah, visualisasi dengan reagen kimia dapat menggunakan bahan seperti bahan iodin,
ninhidrin, kalium permanganat, dan vanilin. 4KLT dapat direndam atau disemprot dengan reagen tersebut. Nah, nilai RF ditentukan dengan membandingkan jarak rambatan komponen terhadap jarak rambatan pelarut. Lalu, senyawa dengan nilai RF lebih rendah cenderung memiliki gugus fungsi yang lebih polar dibandingkan dengan senyawa yang memiliki nilai RF lebih tinggi. Nilai RF sendiri ini mencerminkan seberapa jauh suatu senyawa berpindah pada plat KLT. Relatif plat KRT, relatif terhadap pelarut, semakin besar nilai RF, semakin rendah kepolaran senyawa tersebut, karena lebih mudah terbawa oleh fase gerak yang biasanya bersifat non-polar. Sebaliknya, semakin kecil nilai RF, maka senyawa tersebut cenderung lebih polar karena lebih kuat tertahan oleh fase diam. Misalnya itu pada silika gel yang bersifat polar. Nah, dengan demikian, perbandingan nilai RF antar komponen dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dalam campuran berdasarkan tingkat kepolaran dan interaksinya dengan fase diam maupun fase gerak. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.